Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, anak bungsu Irfan Hakim dan Della Sabrina, Chavis Jalu Hakim, terjatuh dari kuda saat mengikuti kejuaraan berkuda bertaraf internasional 3 Februari lalu. Video detik-detik Jalu jatuh dari kuda yang diunggah Irfan ke akun media sosialnya langsung mencetak viral dan mendulang ratusan komentar. Banyak yang khawatir Jalu mengalami cedera serius mengingat ia terpelanting dari punggung kuda ke udara sebelum jatuh tertelungkup di medan laga. Hai kamu, anak lelakiku. Della Sabrina sang bunda yang selalu menemani anak-anaknya mengikuti lomba sempat panik ketika melihat mata Jalu terpejam saat ditanduk keluar arena pacu. Namun bocah berusia 10 tahun itu tidak semaput atau pingsan. Setelah menjalani perawatan, Jalu yang diberi pilihan untuk mundur atau meneruskan pertandingan akhirnya memutuskan untuk berlaga sampai tetes keringat terakhir. Pas habis jatuh diangkut, Jalu tuh gak pernah nangis. Kemarin dia nangis, maka orang-orang pada, kenapa tuh? Jadi tumben banget nangis, tapi pas udah gini periksa, jadi gak ada yang sakit. Kemudian yang memarnya disemprot anti nyeri kayak buat olahragawan gitu, akhirnya masih ada pertandingan lagi selanjutnya kan, naik lagi loh dia. Dalam kompetisi itu, Jalu memang gagal meraih medali seperti yang diraihnya pada tahun lalu. Irfan Hakim pun mengucapkan kalimat motivasi untuk membangkitkan semangat Jalu. Jalu, anak lelakiku, tidak apa jika kamu menangis karena kecewa. Terimalah rasa sakit itu, kemudian bangkit supaya tidak berlama-lama dalam kesedihan. Pengalaman itu yang akan membuatmu tangguh dan kuat. Kalau gue sih sejujurnya ya, satu gue tuh khawatir banget, tapi di sisi lain gue tuh bangga. Berarti anak gue tuh bener-bener petarung banget, pejuang banget. Pas kemarin hari pertama masih dapat juara, tapi hari berikutnya tidak mendapatkan gelar. Tapi udah nggak apa-apa kan, masih ada kesempatan-kesempatan lain. Kejadian kurang menyenangkan juga dialami Irfan Hakim, ayah Jalu, beberapa hari lalu. Saat melepas ikan arwana di pelosok Kalimantan Barat, Irfan terjangkit diare berat hingga mengalami dehidrasi. Sejumlah kegiatan di hutan pun terpaksa tak bisa diikuti Irfan lantaran kondisinya sangat lemah hingga harus mendekam di rumah warga setempat. Coba lah ya. Jadi seru banget kemarin gue ke Kalimantan Barat, ke Pulau Sepandan di Danau Sentarum. Jadi gue tuh untuk melepaskan arwana bersama dengan teman-teman gue dan juga di-support sama teman-teman warga Dayak di sana. Seru banget, sayang banget gue pas perjalanan pindah itu kan dari pagi gue udah pas sarapan tuh kok nggak nafsu makan gitu. Terus pas naik bukitnya juga gue tuh udah ngomong ke tim gue pengen muntah nih, kenapa ya. Jadi kan gue tuh tahu banget badan gue nih lagi fit atau enggak, tapi dipaksain terus, gue paksain. Udah masuk ke rumah warga, dari situ gue langsung numpang ke toilet. Boleh numpang toilet nggak gitu kan, numpang toilet langsung maksudnya diare banget gue, sampai aduh kok diare banget. Gue tiduran gue udah mulai lemes. Pindah rumah, pas udah nyampe pindah rumah gitu gue udah minta ke toilet lagi. Dari situ udah gue nggak bisa beraktivitas, terus buang air tuh beneran air. Diare berat banget. Diare belum sembuh, Irfan Hakim mengalami muntah-muntah setelah kebanyakan makan durian. Kebetulan saat itu timnya banyak membawa durian dari hutan Kalimantan Barat sehingga Irfan ngiler ingin melahap durian.
Sayangnya dalam keadaan perut kosong, Irfan kebanyakan makan durian hingga berdampak buruk bagi kesehatannya. Terus makan siang kita makan durian. Aduh. Nah cepet-cepet nih. Karena gue tuh pas sana tuh kan lagi panen durian banget. Durian hutan, durian gue cobain dan gue tuh dicekokin durian. Maksudnya ayo lagi. Aduh om udah dong om, terus gue makan lagi tapi emang enak. Situ aja udah segini kali durian gue makan tuh. Itu mungkin gasnya mungkin ya. Oh ya satu lagi gue minum ada satu daun yang di Indonesia tuh sempat dilarang tapi di luar negeri tuh dijadiin obat penenang dan itu tuh kayak teh. Cuma ada di daerah situ, akhirnya gue minum coba. Emang rasanya juga agak unik, akhirnya gue pakai madunya hasil madu hutan. Katanya kalau nggak cocok katanya bisa. Nah itu berbagai macam ya. Aktor Krisdiana dan pedangdut Siti Badriah tengah menanti kehadiran anak kedua mereka. Saat ini kehamilan Sibat telah memasuki 22 minggu atau masih dalam fase trimester kedua. Pelantun lagu Bara Bere itu auto mengurangi jadwal manggungnya karena mengalami mual-mual yang cukup parah, bahkan lebih parah dari kehamilan pertama. Karena Sibat jarang makan, dikhawatirkan janin dalam kandungan pun kekurangan asupan gizi dan protein dari sang ibu. Saat ditemui di lokasi syuting Cinta Berakhir Bahagia, Krisdiana mengungkapkan bahwa masa mual-mual yang dialami Sibat pada kehamilan kedua ini lebih parah dari masa mual-mual pada kehamilan pertama. Sampai sekarang masih itu. Dulu Sarena cuma sampai 4 bulan. Ini Sarena cuma sampai 4 bulan ya, mual-mual. Sekarang Sarena Siti udah mau 6 bulan masih mual-mual. Tahu deh kenapa beda-beda. Jujur aku merasa berdosa sih ya di kehamilan Siti sekarang karena aku nggak bisa selalu nemenin Siti 24 jam. Nggak kayak dulu Sarena bener-bener aku fokus nemenin Siti sampai aku nggak kerja waktu itu dulu. Setelahnya sampai Sarena umur 7 bulan itu gue masih di rumah, gue belum kerja. Nah kalau yang ini karena tuntutan ya stripping, kita syuting setiap hari, jadi mau nggak mau ya harus gimana lagi, harus ninggalin Siti. Aku ketemu cuma seminggu sekali, itu pun cuma beberapa jam. Sebagai suami, Krisdiana merasa berdosa karena tak bisa menemani Sibat di masa-masa kritis kehamilannya. Pasalnya saat kehamilan Sarena, Krisdiana bisa full menemani Sibat sampai usia kehamilan 7 bulan. Sedangkan pada kehamilan kedua Sibat, ia lebih banyak berada di lokasi syuting. Itu sebabnya, Krisdiana sempat khawatir kondisi kesehatan Sibat yang naik turun mempengaruhi kesehatan janin dalam kandungan. Pada tim Star Pro, Krisdiana memperlihatkan foto hasil USG janin keduanya di usia 22 minggu dengan foto USG Sarena anak pertamanya di usia kehamilan yang sama. Perkembangannya hamilnya sehat, katanya bayinya lumayan besar, cuman nggak sebesar Sarena. Nih ada fotonya. Udah ada deh di Instagram. Ya ada di Instagram, itu gue udah posting. Beratnya gue lupa, cuman tidak sebesar Sarena. Waktu Sarena kecil tuh gede banget. Di umur yang sama, 22 weeks. Nih, Sarena, ini yang di atas Sarena. Sarena lebih gede, tuh pipinya lebih tembem. Kalau yang adeknya nggak terlalu gede, cuman hidungnya kecil, bibirnya kecil. Kalau Sarena hidungnya gede, bibirnya gede. Ya, diprediksi bobot tubuh anak kedua Sibat dan Krisdiana lebih ringan dari bobot tubuh Sarena saat lahir. Namun karena masih trimester kedua, Krisdiana dan Sibat berharap anak kedua mereka bakal mencapai berat normal saat dilahirkan. Tapi benarkah hingga saat ini Sibat hanya mengonsumsi taculor alias tomat cumi telur? Enggak, dia bikin mual tuh makanan. Dia susah masuk, makanannya tuh susah masuk, apa aja tuh susah. Jadi kalau terakhir yang masuk tuh cuman cumi-cumi, tomat sama telur. Makanya gua namain anak gua tuh toculor. Iya, toculor, tomat, cumi, telur. Cuman itu yang bisa dimasuk, maksudnya nggak sampai muntah gitu, nggak sampai keluar lagi. Kalau yang lain tuh sampai keluar lagi. Makan gado-gado aja, cuman sayuran itu keluar lagi. Sampai mau 6 bulan ini, adiknya Sarena belum punya nama. Jadi kita bingung manggilnya baby adiknya Sarena, kasihan banget dia disangkut-sangkutin kakaknya mulu. Jadi kita ya udahlah toculor gitu. Soal jenis kelamin janinnya, Krisdiana dan Sibat mengaku belum mengetahuinya. Pasalnya pada USG terakhir, posisi janin menutupi bagian genitalianya. Hanya saja karena sudah punya anak perempuan, Krisdiana dan Sibat berharap anak kedua mereka nanti berjenis kelamin laki-laki. Gue aja penasaran, ini kan kemarin habis dicek nih gender reveal-nya sama dokter. Dan terakhir tuh pas dicek,
ngumpet, nggak kelihatan gitu loh. Terus udah dibolak-balik juga katanya ketutup gitu. Cuman nanti kita bakal cek lagi mungkin di minggu depan apa gendernya, kayaknya cowok lah. Maksudnya biar sepasang, biar cewek cowok udah selesai gitu, nggak usah ada lagi.